good morning. Welcome back again with Miss Nila. How are you everyone? Very good, everybody fine. So do you know what day is today? Yes, today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu. Nah, every Wednesday, setiap hari Rabu, we want to study science, okay? Nah, this one is science. So, please prepare your science book. Persiapkan dulu buku sainsmu di hadapanmu. Okay? Before Miss Nila tell you about our lesson, actually today we just review our lesson. Hari ini kita hanya mengulang kembali pelajaran ya. Reviewing time, mengulang kembali pelajaran. Kenapa? Ya, why? Because you will have your final examination ya, ujian PTS atau ujian akhir di semester 1 ini. Nah, so I will give the reviewing lesson to you. Miss akan berikan Miss akan mengulangi pelajaran lagi dan anak-anak Miss akan ikut belajar dengan Miss. Before we start our lesson, let us pray for our morning prayer. So position for the Muslim and position for the Christian. Let us pray. Good morning, God. Thank you for this beautiful morning. Now we want to start our lesson and play together. Please bless us and our teacher. Amen. Good job. Now everyone, have you prepared your science book? Sudah ambil buku sainsnya? Okay, now please open your book, buka bukumu ya, page 31 ya, atau halaman 29 juga boleh ya. Page 29. Nah, what is that? Ayo. Iya, memelihara kesehatan tubuh ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah keep healthy body, memelihara kesehatan tubuh. Nah, anak-anak Miss, kita akan mengulang kembali pelajaran ini sebagai bahan untuk ujian kalian nanti. Nah, memelihara kesehatan tubuh itu sangat penting ya. It's very important for us. Important itu penting ya. Miss sudah jelaskan di waktu yang lalu. I have explained to you last time. Memelihara kesehatan tubuh ini ada beberapa hal yang kita perhatikan, okay? Which are, dimana yang pertama itu adalah makanan sehat, seperti yang ada di halaman 32 ya, makanan sehat. Nah, apa saja makanan sehat itu? Miss sudah pernah jelaskan ke anak-anak Miss, ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Anak Miss pasti tahu kan? Coba dibuka kembali bukunya, buku catatan. Apa saja 4 sehat 5 sempurna itu? Kemudian apa makanan yang tidak boleh kita makan, atau yang artinya unhealthy food dalam bahasa Inggris. Unhealthy itu tidak sehat, food itu makanan. Berarti unhealthy food, makanan yang tidak sehat. Apa saja? Kalian bisa lihat di halaman 33, page 33. Ada beberapa makanan tidak sehat di sini ya. Ya, salah satunya itu adalah ice cream, candy itu permen, and then like a pizza, hamburger, and then makanan-makanan ringan seperti makanan micin yang udah siap saji. Kemudian makanan-makanan yang 500 rupiah, that's not good for us. Ini sudah jelaskan kita bisa memakannya, tapi ada waktunya. Misalnya 1 bulan sekali kalian bisa makan pizza, atau sebulan sekali kalian bisa makan es krim ya. Karena apa? What is the defect? Apa efeknya? Efeknya kalau kita sudah makan makanan tidak sehat, coba. Batuk ya, bahasa Inggrisnya coughing, fever, demam karena kebanyakan makan es, and then what else? Tubuhnya tidak sehat ya. Dan bukan hanya ini, anak-anak Miss juga tidak bisa menjadi belajar dengan serius. Kenapa? Karena kepalanya sakit, jadi sudah tidak bisa belajar dengan serius ya. So please eat the healthy food, makan makanan yang sehat. Oke, next, setelah itu apa? Setelah makan makanan yang sehat, yes, membersihkan anggota tubuh, dimana kita harus mandi. Berapa kali kita mandi dalam sehari? Iya, 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Kemudian tahap-tahap untuk mandi itu apa? Ya, anak Miss pasti sudah tahu. Pertama itu kalian mencuci rambut, kemudian membersihkan badan dengan sabun, menggosok gigi, dan juga mencuci tangan, lalu mencuci kaki saat mau tidur. Itu juga membersihkan anggota tubuh. Dan salah satunya adalah menggunting kuku. Kalau kukunya sudah panjang itu harus digunting ya. Trains your nail, gunting kuku, karena di sini banyak sumber kuman kalau tidak digunting kukunya, oke? Nah, selanjutnya yang C, bagian C. Ayo. Ya, memakai pakaian bersih selain makan makanan yang sehat. Kemudian anak-anak Miss
mandi, membersihkan anggota tubuh, memakai pakaian bersih juga. Misalnya Miss sudah pernah jelaskan kalian ke sekolah dengan pakaian yang kotor atau tidak dicuci. Apa yang terjadi? Anak-anak Miss merasa tidak nyaman. Bajuku bau. Kemudian anak-anak Miss merasa tidak bisa lagi belajar dengan serius karena kepikiran dengan bajunya yang kotor. Kemudian bisa menyebabkan gatal-gatal pada tubuh kalau tidak pakai pakaian yang bersih. Jadi harus memakai pakaian yang bersih, ya anak-anak Miss. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya di halaman 37, page 37, halaman 37. Ayo. Berolahraga ataupun sport atau jogging, ya. Kemarin Miss sudah jelaskan bagaimana cara berolahraga itu apa saja. Ada misalnya senam, bermain tenis, itu juga salah satu olahraga. Kemudian seperti bermain sepeda juga olahraga. Tapi you must remember, harus ingat, ingat. Berolahraga itu juga harus ada aturannya. Tidak boleh berolahraga lama, ya, karena akan menyebabkan jantung kita cepat sakit karena olahraganya tidak teratur. Dia olahraga sampai 3 jam terus olahraga, dia kelelahan, kemudian dia tidak minum, itu akan menyebabkan dia sakit. Jadi olahraga juga harus memiliki aturan, oke? You must have the rules of doing exercise atau latihan olahraga, harus ada aturannya, ya. Nah, selanjutnya di halaman 39 ada bagian E. Apa ini, Nak? Iya, menjaga kebersihan lingkungan. Tadi makan makanan sehat, mandi atau membersihkan atau merawat tubuh. Kemudian tadi ada memakai pakaian bersih, berolahraga. Kemudian ada menjaga kebersihan lingkungan. Sudah dia makan sehat, dia mandi, kemudian dia makan pakaian bersih, berolahraga, rumahnya harus bersih, lingkungannya harus bersih, sekolah ataupun kelasnya harus bersih, tidak boleh berserak atau kotor karena bisa mengandung banyak kuman dan juga sumber penyakit. Seperti di kelas kita, coba Miss pernah tanya, selalu Miss tanya, I always ask you, do our class is clean? Apakah kelas kita bersih? Nah, kemudian anak-anak Miss perhatikan di bawah kan, di bawah meja, di sekitarannya. Kalau ada yang kotor dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiarkan ada air tergenang. Akan sumber apa? Nyamuk. Ya, coba anak Miss di kelas banyak nyamuk begini semua. Apa yang terjadi? Tidak fokus belajarnya, sama seperti di rumah, jadi tidak sehat. Oke? Iya, I hope you understand, okay? Terus harap semua mengerti. Nah, yang terakhir itu apa, Nak? Istirahat, take a rest, ya. Anak-anak Miss, istirahat itu seperti apa? Pagi dia sudah belajar, pulang sekolah, dia makan siang. Apakah anak-anak Miss langsung pergi bermain? No, ya, you need to take a rest first. Istirahat dulu, duduk dulu ataupun tidur siang. Kemudian nanti bangun, langsung dia mandi, kemudian dia mengerjakan tugas. Boleh ada waktunya bermain sebentar, kemudian dia misalnya berolahraga, kemudian dia mandi lagi untuk mandi malam atau mandi sore, ya. Istirahat itu perlu, sama halnya seperti berolahraga. You need to take a rest. Jangan terus olahraga sampai capek. Ada istirahatnya sebentar, ada jedanya. Oke, everyone? Iya. Nah, di sini ada rangkumannya, Nak, ya. Di halaman 43, page 43 ada rangkuman di sini. Rangkuman itu adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari selama ini, ya. Jadi anak-anak Miss boleh baca rangkumannya. Nah, selanjutnya ya pelajaran yang mau kita ulang kembali adalah di halaman 49, page 49, ya. Di halaman 49 ini ada benda, hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ini sudah jelaskan apa saja itu. Ada tentang makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Ciri-cirinya apa, ya? Ciri-ciri makhluk hidup, dia bisa bergerak, bisa tumbuh, makan, ya. Kemudian makhluk hidup yang berkembang biak dan bernafas. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian bagian B-nya itu hewan, ya. Hewan itu hidupnya di mana? Kemudian how is the movement, gerakannya bagaimana? Misalnya hewannya itu kucing
Kucing itu hidupnya di mana? Kucing itu hidupnya di darat. Makanannya apa? Suaranya apa? Kemudian kegunaan hewan yang seperti Miss bilang kan, gambarkan satu hewan. Misalnya kalian gambar sapi, apa kegunaannya? Nah, anak Miss tulis ya. And then number 3, tumbuhan. Tadi sudah makhluk hidup, manusia, kemudian hewan, tumbuhan. Seperti yang kita gambarkan pertumbuhan bunga, awalnya dia dari biji, kemudian menjadi apa, selanjutnya dia berkembang maka menjadi bunga yang indah ya. Sama halnya pertumbuhannya kacang hijau kita sudah lakukan ya. Kita sudah lakukan pertumbuhan kacang hijau. Kemudian di mana tempat tumbuhnya tumbuhan itu? Misalnya seperti cabai, di mana dia tumbuh? Apakah di atas air? Ataukah di atas lantai? Atau di atas tanah? Ya, seperti itu. Kemudian kegunaannya itu apa? Misalnya sama seperti hewan tadi, sapi, gunanya susunya bisa kita minum, dagingnya bisa kita makan. Tumbuhan apa? Misalnya seperti buah anggur, bisa kita buat menjadi buah-buahan kita makan, ataupun sarinya bisa kita minum jadi sari anggur, seperti itu ya. Sama halnya seperti yang halaman pelajaran 2 tadi ada ringkasannya. This is also have the conclusion ya, rangkuman di halaman page 65 ada di sini rangkumannya, anak Miss bisa baca ya. Nah, jadi anak-anak Miss harus rajin membaca supaya apa? Supaya nanti untuk ujiannya itu bisa kalian jawab ya nak, bisa kalian kerjakan. Jadi anak Miss itu tidak sembarangan menjawab, oke? Ya. Harus membaca semua bukunya untuk kisi-kisi ujiannya. Nanti Miss akan kasih kisi-kisi ya. Oke? Nah, thank you for today. That's about our lesson. Next, Miss Nima will continue with social studies atau IPS. Okay? See you at the next lesson.